teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi hari ini di video baru nih. Dan hari ini saya nggak ngajak unboxing, saya nggak ngajak ngomongin produk. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu ya. Kita akan ngebahas sharing tentang kondisi yang sekarang banyak terjadi di berbagai kota di Indonesia. Bukan cuma di berbagai kota ya, tapi di semua kota di Indonesia, yaitu PPKM. Nah, jadi PPKM ini kita semua tahu teman-teman bahwa pemberlakuannya ini memang terasa berat untuk banyak orang ya. Impactnya itu juga lumayan besar ya kan untuk banyak orang, dan terutama untuk pelaku usaha ya, misalnya rumah makan ya kan, kafe, tempat wisata ya, semua merasakan dampaknya. Mall juga sama gitu kan. Jadi kalau kita melihat kondisi ini ya kan, kita harus bersikap seperti apa nih ya kan, apa yang harus kita putuskan untuk diri kita sendiri dulu ya. Jadi kita ini adalah skup kecil ya kan, skup kecil dari besarnya pemerintahan di Indonesia gitu kan. Kita nih skup yang paling kecil, yaitu warga negara. Nah, kita pribadi ya kan, kita bisa mengambil keputusan apa di kondisi yang seperti ini. Apakah kita ikut bingung ya kan? Apakah kita ikut share berita tentang COVID di sana sini ya kan? Nah, keputusan apa nih yang mau kita ambil di kondisi seperti ini ya kan? Kita harus bisa bijak nih menentukan harus ngapain. Oke, kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, jadi di kondisi PPKM saat ini ya, kita lihat banyak banget orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, terus juga mengalami kerugian ya. Tapi bukan berarti kita juga menjadi orang yang merasakan, aduh besar sekali nih efeknya ke kami nih gitu ya. Ya kalau kita bicara tentang masalah, kenapa gitu kan, masalahnya terus dibahas ya, buat apa gitu. Karena toh juga ini memang satu keputusan yang sudah diambil pemerintah gitu. Kita ini bisa apa ya, yang bisa kita pikirkan sekarang adalah solusinya. Jadi saya ingat banget, jadi dikasih tahu sama leader di MCI gitu ya, dikasih tahu sama top leader kita bahwa uang itu nggak hilang ya kan, uang itu berpindah tangan. Sekarang kita mau nggak uang itu mampirnya ke kita, pindah tangan mungkin dari tempat orang ke tempat kita gitu. Kalau misalnya kita bingung, stres, terus akhirnya uring-uringan, terus nggak berusaha lebih karena sehari-hari semakin banyak ketakutan yang disebar orang, dan kita juga jadinya ada di dalam lingkungan toksik itu, tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi kita harus ngambil langkah apa nih Mbak Desmai? Kalau saya pribadi ya teman-teman, masa-masa PPKM saat ini adalah masa saya banyak memiliki waktu luang. Untuk apa? Untuk ikut banyak kelas ya. Jadi saya juga awalnya bukan tipe pembelajar ya yang senang ikut kelas ini, kelas motivasi, kelas workshop gitu ya, atau kelas pengembangan diri apa segala macam. Sebenarnya saya dulu nggak begitu. Cuman saya merasa bahwa semakin kesini, semakin saya punya tim, semakin saya mendapatkan lagi member baru gitu, dan menghadapi banyak tantangan dalam pengembangan tim saya. Akhirnya saya menyadari bahwa memang penting banget untuk terus belajar. Okay. Jadi setiap kelas itu bagi saya itu selalu ada insight-nya, selalu ada nilainya yang bisa nanti saya gabungkan untuk pembinaan member-member saya. Jadi saya pikir, kalau sayanya nggak pinter, dari mana saya bisa mengajarkan member-member saya banyak hal? Dari mana member saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang pengembangan diri, tentang pengembangan bisnis, kalau bukan dari apanya, kalau bukan dari leadernya. Nah, jadi saya pikir di situ bahwa oh iya, ya mau segimanapun kita punya posisi, ya kan, mau di leader mana gitu ya, ya tetap harus belajar. Karena intinya kita sendiri itu banyak yang kita nggak tahu. Ya, apalagi sekarang di masa-masa semua serba online, banyak banget yang akhirnya dari offline dipaksa untuk bisa ikut
online. Dan di sini pentingnya kita belajar digital marketing. Nah, disitulah saya jadinya belajar terus. Dan kesempatan ini saya dapatkan di kondisi PPKM ini. Karena dengan PPKM ini, ruang gerak kan dibatasin ya. Kita mau bina tim keluar kota juga nggak bisa. Terus kita mau berkunjung, ya kan, ke rumah member kayak dulu, udah nggak bisa. Apalagi di kondisi pandemi ini lagi tinggi-tingginya. Oke, kalau gitu sekarang menurut Mbak Desma ini, kita perlu ngapain aja nih di masa-masa PPKM ini, gitu ya. Ya, menurut saya, kalau menurut saya nih di masa PPKM ini, kalau memang teman-teman merasa banyak waktunya senggang, banyak waktunya kosong, perbanyaklah kapasitas diri teman-teman. Dengan apa? Pertama, ya, teman-teman melihat bahwa sekarang di kondisi online ini, tombaknya adalah bagaimana kita menciptakan konten dan bagaimana kita menulis, ya kan, yang tulisan itu bisa mempersuasi orang lain, bisa mempengaruhi orang lain. Dan ketiga adalah ketika kita mengetahui bahwa banyak sekali orang yang menyukai konten dalam bentuk video, ya, dibanding yang cuman gambar, apalagi cuman tulisan. Maka yang ketiga, kita perlu belajar tentang public speaking. Jadi tiga ini ya, pertama belajar desain gambar, kedua belajar copywriting, dan ketiga belajar public speaking. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang desain, ya kan, desain gambar. Banyak banget orang yang begitu mudah menyerah gitu teman-teman. Menyerah tuh dalam artian baru juga dia buka gitu ya aplikasi edit gambar, itu udah puyeng gitu. Dia ngeliat tugelnya itu udah pusing, ya kan. Ya dia nggak mau mempelajari. Yang dia tahu adalah mengcopy gambar orang itu udah paling gampang, udah paling enak aja. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa dengan kita melakukan itu, tidak ada nilai sedikit pun dari kita yang bisa dilihat oleh orang lain, kecuali orang itu sudah kenal sama kita, misalnya teman, keluarga, ya oke lah. Tapi kalau orang awam melihat kita tuh ya bukan siapa-siapa menurut dia gitu. Apalagi kalau misalnya sudah nggak bisa desain gambar gitu ya, terus tulisannya juga kopasan dari orang, ya tidak ada nilai yang menunjukkan bahwa itu otentik tulisannya dia, ya kan. Sudah gitu nggak pernah mau bikin video. Karena apa? Nggak bisa ngomong, nggak percaya diri, dan segala macamnya. Nah, kalau sudah di kondisi seperti ini, apakah masih layak kalau kita nyalahin PPKM sehingga omset kita turun? Ya. Yang ada tuh karena kita yang nggak bisa adaptasi dengan kondisi, tidak mau mengembangkan diri, sehingga ya yang akhirnya terdampak kan kita sendiri. Gitu. Jadi yang sial tuh ya kita sendiri, karena apa? Kitanya nggak mau mengembangkan diri dan nggak mau adaptasi sama lingkungan yang terjadi sekarang. Yang kedua ya teman-teman, yang kedua tentang copywriting nih, ya. Kata sebagian, nggak usah orang lah ya, kata member-member saya sendiri, karena dia kebiasaan kopasin tulisan orang. Akhirnya begitu dia mau nulis sendiri itu bingung, nyambung-nyambunginnya bingung, mau pasang kata-katanya apalagi tuh bingung, ya. Karena kebiasaan instan, kebiasaan gampang. Sementara kalau kita menulis sendiri, itu kita maksa otak kita untuk mikir nih, nyambungin kata per kata nih apa, ya kan, menentukan relevansinya dengan gambar yang mau kita post, gitu. Dan itu tuh bagi banyak orang tuh capek banget, nggak ngerti, bingung dan segala macam, ya. Jadi ya semuanya kan akhirnya balik ke diri kita sendiri. Ya memang semuanya itu berawal dari nggak bisa, berawal dari nggak ngerti, berawal dari bingung. Tapi karena mau belajar dan dilakukan lagi, dilakukan terus, maka secara otomatis kalau kita udah terbiasa, otak kita ini langsung nyambungin kata per katanya mau dipasangkan apa, ya, sehingga kita bisa menyampaikan maksud kita, cerita kita lewat tulisan kita. Dan di situ tuh kalau misalnya kita punya copywriting juga bagus, ya bisa mempengaruhi emosi orang lain, orang itu akan besar rasa percayanya terhadap kita.
gitu, empatinya, rasa percayanya, dan setiap apapun yang akan kita tuliskan nantinya, mereka itu nggak akan kelewatan untuk membaca sampai akhir. Ya, pasti diselesaikan sampai akhir, karena buat mereka dapat nilai dari apa yang kita tulis. Nah, jadi ini juga bagian dari skill teman-teman untuk bisa mendatangkan orang untuk mendengarkan kita, dan kita bisa mempersuasi, mempengaruhi mereka mengikuti apa yang menjadi tujuan kita lewat tulisan kita. Kalau kita nggak pernah belajar gimana? Terus yang ketiga lagi nih, public speaking. Ya. Jangankan untuk ngomong gitu ya di depan kamera, muncul di depan kamera aja saya malu banget mbak, nggak biasa gitu ya, nggak pede dan segala macemnya. Ya kalau kita menciptakan alasan terus untuk melemahkan kita, ya udah nggak usah mimpi untuk bisa mewujudkan impian, nggak usah mimpi untuk sukses, ya kan? Karena sukses itu nggak pakai alasan. Ya, jadi semua orang yang berhasil, orang yang sukses itu dimulai dari zona tidak nyaman. Pasti nggak enak dulu, pasti malu dulu. Ya, saya sendiri juga mulai keluar dari zona nyaman, dimana saya malu juga sebenarnya bikin konten di TikTok. Ya, kalau dulu mungkin saya bikin konten itu ya cuman saya video-videoin gambar-gambar bendanya aja, tapi sekarang saya berusaha untuk memunculkan sosok saya, ya, bikin konten yang agak konyol gitu ya, yang bukan saya banget gitu. Tapi saya melihat bahwa memang banyak orang yang sekarang bisa survive, bisa berkembang, dan bisa berhasil dengan cara yang seperti itu, gitu, dengan muncul, menampakkan, menunjukkan karakternya gitu kan, mau sebagai apa nih karakternya gitu, yang dilihat orang bahwa oh dia nih orangnya lucu nih gitu kan. Terus yang banyak sekarang juga yang agak laki-laki, agak kemayu-kemayuan gitu kan, banyak juga ya di konten TikTok. Tapi memang itu yang disukain publik, ya. Ya kita di sini ibaratnya kalau online itu adalah bukan tentang kamu, tapi tentang apa yang disukai oleh audiens. Maka kamu pasti akan berhasil di situ. Nah, kalau misalnya selama ini tidak pernah percaya diri untuk bikin video, sementara yang disukai oleh publik adalah konten dalam bentuk video, ya siap-siap aja tertinggal gitu ya. Siap-siap aja hilang dari peredaran, dan orang nggak akan mencari kita lagi. Orang akan mencari yang sering dia lihat wajahnya, yang dia sering lihat tulisannya dibaca gitu ya, dan dia punya gambar itu menarik untuk orang itu mampir dulu lihat gambarnya terus baru baca tulisannya. Kalau kita nggak punya semua skill itu, apa kabar ya nasib kita ke depannya? Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, ya mulai dari sekarang, ya nggak pernah ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, coba bangun personal branding kita. Biar gimana pun personal branding itu penting banget artinya, karena tidak selamanya keluarga, teman, dan tetangga misalnya belinya sama kita. Ya jangankan itu ya, banyak juga yang belinya sama orang lain, padahal tetangga kita, padahal keluarga kita. Ya terus kita mau jualin siapa? Jadi bentuklah personal branding dari sekarang, ya. Terus juga munculkan sisi originalitas kita, ya. Walaupun tulisan orang sebagus apapun, yang original buatan kita itu jauh lebih bagus. Tinggal perlu disempurnakan lagi, dikerjakan lagi, diulang, dievaluasi, ya udah gitu aja terus, dimodif gitu, sehingga orang akan melihat kita memang punya nilai diri kita sendiri, bukan mengikuti gaya orang lain. Ya. Nah, jadi personal branding itu sangat penting di masa-masa online sekarang, dan pelajarilah tentang digital marketing. Ikuti kelas-kelas yang bertebaran sebenarnya di Instagram juga banyak. Kayak saya akhirnya masuk ke banyak komunitas karena saya sering ikut kelas-kelas seperti itu, misalnya kelas YouTube ya. Terus saya juga ikut kelas copywriting kemarin-kemarin itu ya, kelas maksimalisasi diri. Jadi kelas desain Canva juga ya, banyak banget saya ikutin kelas ya. Terus ada entrepreneurship juga yang pernah saya bikin dalam bentuk konten-konten
Ya, jadi maksimalkan, manfaatkan masa-masa PPKM ini untuk menambah kapasitas diri karena besok-besok itu sangat kepake, teman-teman. Ya, jadi teman-teman dulu yang pinter gitu loh. Nanti baru tinggal bisa kita bagikan itu ke member-member kita. Ya, kalau saya kenapa senang banget ya ikut kelas-kelas kayak gitu, karena biasanya saya ikut kelas itu ada recordingnya. Ya, kalau ada recordingnya, selain saya bisa ngulang, saya bisa ajak member saya nonton bareng gitu. Jadi ibaratnya rekaman ini adalah pihak ketiga yang bisa membantu saya mengedukasi tim saya. Ya, nanti mereka praktek apa enggak, Mbak? Itu urusan mereka. Ya, yang jelas kita sebagai upline, sebagai leader sudah memfasilitasi mereka dengan banyak pembelajaran. Nanti mau action apa enggak itu kan kembali ke orangnya sendiri. Ya, tapi kita yang jelas kita sudah beri apa yang menjadi hak mereka, ya kan, untuk menjadi lebih cerdas lagi. Ya, jadi buat teman-teman semua, mulai dari sekarang belajar untuk membangun personal branding. Jangan ragu muncul dalam video-video, belajar menulis caption sendiri. Ya, nanti tinggal dievaluasi bener apa enggaknya gitu ya. Dan sebenarnya untuk belajar yang free juga banyak di YouTube, banyak banget. Tinggal kitanya aja sih, ini mau maksimalkan waktu dengan bener apa enggak. Ya, kalau teman-teman misalnya punya hobi nonton drakor gitu ya, atau punya hobi lain, ya silakan aja. Cuman tentukan juga batasannya, ya. Sampai mana kita mau mengikuti hobi ini, jangan sampai hobi kita justru mengalahkan apa yang menjadi kewajiban kita. Karena kita di sini, kalau apalagi sudah leader ya, berarti kan sudah punya tanggung jawab ya ke member-member kita gitu, untuk mengadakan meeting gitu, terus untuk mengembangkan diri kita pribadi juga pastinya, dan untuk menjadi bagian dari sistem perusahaan untuk ikut acara, misalnya ada Zoom dari MCI-nya misalnya gitu ya, ya itu kan juga kewajiban kita. Nah, jadi biar semuanya itu jalan sama-sama gitu dengan porsiannya masing-masing. Jadi buat teman-teman semua nggak usah pusing di masa PPKM ini, artinya teman-teman sedang dikasih celah untuk lebih meningkatkan kapasitas diri. Semangat buat kita semua ya. Desmai pamit dulu, semoga video ini bermanfaat buat kita sharingkan sama-sama. Tidak ada maksud untuk menyindir atau menghina ya, atau ngata-ngatain siapa gitu, enggak. Jadi memang ini bentuknya sharing ya, apa yang saya pikirkan saya tumpahkan ke dalam bentuk konten seperti ini, dan semoga bisa menjadi manfaat buat lebih banyak orang lagi. Kita ketemu di sharing yang lain lagi. Better Life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.